Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 9 April 2021 bersama saya Romo Parsono. Saudari-saudari yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak goyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus tidak dikenal oleh Petrus, Thomas Didimus, Natanael, anak-anak Zebedeus, dan dua murid yang lain. Mereka tidak kenal, sebab pikirnya Yesus sudah wafat dan dimakamkan, riwayatnya selesai. Mereka kembali ke pekerjaan semula. Mereka menjala ikan semalaman, tetapi tidak ada satu ikan pun tertangkap. Mulai siang ada orang yang menyapa dengan ramah, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Dalam keadaan lelah bekerja semalaman, ada sapaan ramah. Jangan-jangan menawarkan sarapan. Taunya meminta melaut lagi, menebarkan jala di kanan perahu. Meskipun lelah, tapi tidak putus harapan. Mereka menebarkan jala tepat seperti yang dikehendakinya. Itulah terjadi mukjizat. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Atas peristiwa itu, murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Maka Petrus mengenakan pakaiannya. Para sahabat, ada dua hal yang bisa kita renungkan. Sebenarnya ada banyak, dua saja.
Awalnya mereka tidak kenal orang itu Tuhan Yesus. Mereka mengenalnya setelah terjadi mukjizat, suatu peristiwa di luar kebiasaan. Di waktu mulai siang, mereka menebarkan jala. Harusnya malam. Waktunya sebentar. Dan hasil sangat banyak, luar biasa, mukjizat. Mari kita ingat pengalaman-pengalaman luar biasa yang pernah kita alami. Apakah peristiwa itu membuat kita lebih mengenal karya Tuhan, Tuhan yang menyertai berkarya dalam peristiwa itu? Atau kita hanya semata kenal kehebatan kita? 2. Setelah diberitahu bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaiannya. Peristiwa sederhana, tetapi mencerminkan sikap hormat spontan dan sopan Petrus kepada Tuhan Yesus. Itu muncul dalam diri Petrus. Bagaimanakah sikapku dalam doa? Tentu kita sadar bahwa kalau kita berdoa, kita itu berhadapan, bertatap muka, berwawan hati dengan Tuhan. Adakah kita punya sikap hormat dan sopan, entah doa pribadi, bersama di keluarga, gereja, waktu misa online atau misa offline? Adakah kita punya sikap spontan yang hormat dan sopan? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami sudah ditebus berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Berkenanlah menjaga selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya hingga akhirnya kami Kau satukan dalam Paskah abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita selalu diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.